Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratna Haryanisi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar ilmu tajwid, yaitu mengenai hukum nun mati dan tanwin, yaitu mengenai idgham. Sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu idgham. Idgham itu apa? Idgham menurut bahasa artinya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, idgham artinya memasukkan huruf sukun ke dalam huruf berharokat sehingga menjadi satu huruf bertasydid. Jadi, idgham itu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham, yaitu yang ada 6. Yang pertama ya, kemudian ra, kemudian mim, lam, waw, dan nun, atau biasa dikumpulkan dalam kalimat yarmaluna. Yarmaluna, biar lebih gampang diingat. Selanjutnya, idgham. Idgham bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Kita bahas idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan. Bi dengan, gunnah dengungan. Artinya kita akan memasukkan apa? Kita akan memasukkan tanwin atau nun sukun ke dalam huruf yang lain dengan menggunakan dengungan. Ya. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan hurufnya. Hurufnya apa aja? Hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, dan waw, atau biasa dikumpulkan dalam kalimat yanmu. Ya. Sekarang bagaimana cara membaca idgham ini, idgham bi gunnah ini? Yang pertama adalah memasukkan pembacaan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya. Dan yang kedua, menahan bacaan nun sukun atau tanwin sebanyak 2 ketukan atau 2 harokat. Kemudian yang ketiga, menggunakan atau mendengungkan bacaan. Kita lanjut biar lebih jelas, kita kasih contohnya. Pertama untuk huruf iya. Ada kata seperti ini. Faman ya'mal, itu bacaan yang betul. Faman ya'mal. Nah, yang pertama kita tidak membaca lagi faman ya'mal, tapi kita sudah memasukkan nun sukunnya. Di sana kan ada nun sukun ketemu dengan huruf idgham, yaitu ya. Kita tidak lagi membaca nunnya, tapi kita langsung masukkan nun sukunnya ke dalam huruf ya. Jadi kita bacanya faman ya'mal, dan dengungannya tadi kan harus dengan dengungannya ditahan 2 ketukan. Faman ya'mal. Faman ya'mal, 2 ya. Faman ya'mal, gitu. Nah, berbeda dengan pembahasan sebelumnya mengenai izhar ya. Kan izhar mutlak juga sama hurufnya iya sama waw. Bedanya di sini untuk idgham bi gunnah itu berada dalam 2 kata. Ya, berada dalam 2 kata. Jadi faman itu satu kata, ya'mal itu kata yang lainnya. Jadi ini bacanya faman ya'mal, idgham bi gunnah gitu. Nah, pembacaan yang salah contohnya faman ya'mal. Lah, kenapa salah? Kan udah dimasukin. Sudah dimasukin tapi tidak didengungkan. Jadi harus ada dengungan ya. Harus konsisten 2 harokat. Kemudian yang kedua, faman ya'mal, pembacaan kalau itu jadinya izhar. Jadi salah ya. Jadi harusnya faman ya'mal gitu. Kemudian untuk huruf yang kedua, nun, bisa kita lihat di contoh ini. Kita lihat ini juga sama. Min itu satu kata, mutofah itu satu kata, jadi ini masuknya idgham bi gunnah. Jadi artinya ini nun sukun ketemu nun ya. Jadi cara bacanya seperti ini.
min nutfah, min nutfah, gitu. Min nutfah. Yang pertama dimasukkan dulu, habis dimasukkan tahan dulu ya dengungannya, dua harokat. Min nutfah gitu. Pembacaan yang salah contohnya. Min nutfah. Itu sudah dimasukkan tapi cuma dimasukkan doang, dengungannya belum. Jadi itu salah ya. Kemudian contoh yang lain. Kemudian mim, huruf mim. Di sini ada kalimat seperti ini. Sidrim makhdud. Sidrim makhdud. Nah, itu pembacaan yang betul ya. Jadi di mana idghamnya? Idghamnya di sini ada tanwin kasrah di huruf ro ya, ketemu sama mim. Jadi harus dimasukkan, terus didengungkan juga, ditahan 2 ketukan ya. Pembacaan yang salah misal sidrim makhdud. Nah, itu tidak ditahan gunahnya ya, idghamnya. Jadi artinya itu salah. Atau sidrin makhdud, itu mah izhar, salah juga ya. Dan yang selanjutnya, yang terakhir untuk idgham biguna ini adalah huruf wawu. Misal ada kalimat seperti ini. Zajratu wahidah. Zajratu wahidah. Nah, kita lihat zajratun itu 1 kalimat, wahidah itu 1 kalimat. Jadi berada di 2 kalimat ya. Jadi idgham biguna itu syaratnya nun sukun sama tanwin tadi ketemu di beda kalimat catatannya ya. Zajratu wahidah. Nah, di sini ada nggak tanwinnya? Ada, tanwinnya tanwin doma di atas tak marbutah yang ditandai dengan tanda merah ini ketemu dengan wawu. Artinya kita memasukkan juga menahan 2 ketukan atau menggunakan 2 ketukan ya. Jadi bacanya zajratu wahidah. Zajratu wahidah. Tuh. Yang salah misal zajratu wahidah, belum sempurna masuknya ya. Yang kedua atau misal zajratun wahidah, itu mah izhar ya, jadi salah. Dan selanjutnya berlanjut ke idgham yang kedua, namanya idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan bi dengan la, tidak gunnah dengungan. Artinya kita memasukkan saja tapi tidak berdengung atau tidak ditahan. Jadi di sini hurufnya untuk idgham bila gunnah ini ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro. Jadi hurufnya ada 2 untuk idgham bila gunnah, lam dan ro. Nah, gimana cara bacanya? Tadi sudah dijelaskan di pengertian sebelumnya bahwa kita memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya. Dan yang kedua, tidak dengung, tidak disertai dengan gunnah dan tidak ditahan. Gitu. Contohnya, ini untuk contoh lam misal ya. Ini bacaan yang benar adalah alam yarahu, alam yarahu gitu. Jadi di mana idgham bila gunnahnya ada nun sukun ketemu sama lam ya. Itu idgham bila gunnah, kita masukkan tapi jangan berdengung. Alam yarahu gitu. Yang salah adalah ketika alam, salah, tidak boleh ditahan ya, tidak dengan gunnah. Atau anlam, itu izhar, salah gitu ya, tidak boleh diizharkan. Kemudian yang kedua untuk ro, contohnya fi 'aisyatir radiyah, fi 'aisyatir radiyah. Nah, di sini di mana idgham bila gunnahnya? Kita cari nun sukun atau tanwinnya. Ada nggak? Ada yang bertanda merah ini, ada tanwin kasrah ya, bertemu dengan ra, artinya dia idgham bila gunnah. Artinya kita masukkan saja tapi jangan ditahan gitu. Yang salah gimana? Misal seperti ini. Fi 'aisyatir radiyah. Jangan ditahan, harus dimasukkan saja. Atau fi 'aisyatin radiyah, dibaca izhar juga salah ya. Seperti itu.
Sekian saja penjelasan untuk idgham bigunnah dan idgham bila gunnah kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diaplikasikan dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan lupa untuk mendapatkan informasi yang lainnya, bisa dibuka video-video kami yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.